Selamat pagi Ibu Ocha. Baik, hari ini Ibu Ocha ada di sini karena kita akan komitmen tentang jadwal supervisi di kelas keempat D. Nah, kira-kira menurut Ibu Ocha, hari apa saya bisa melakukan supervisi di kelas 4D? Bisa hari Selasa. Oh iya, hari Selasa. Bagus sekali hari Selasa. Baik, Ibu. Materi yang nanti sudah disiapkan sesuai dengan program. Hari apa kita? Materinya materi tentang apa, Ibu? Oh, muatan pelajaran IPAS. Materi tentang gaya. Iya. Coba saya lihat dulu Ibu Ocha punya perencanaan. Bagus. Di sini alurnya mengidentifikasi ragam gaya yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari, dan tujuan yang kedua memanfaatkan gaya tersebut untuk membantu manusia mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Bagus sekali. Rencana Ibu Ocha nanti kira-kira dari awal Ibu Ocha lakukan apa? Saya akan melakukan penilaian diagnostik. Lalu pertanyaan-pertanyaan nanti untuk bisa mengetahui kemampuan siswa dalam materi yang nanti mereka akan pelajari. Setelah itu mungkin saya akan mengambil Baik, karena ini diferensiasi sehingga akan dikelompokkan sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Baik sekali, itu pada pengelompokan. Berarti semua siswa terlibat ya? Bagus sekali. Terus nanti setelah pengelompokan Ibu Ocha berencana kegiatan apa atau aktivitas apa lagi? Ya, setelah itu mereka akan melakukan percobaan. Setelah mereka melakukan percobaan, ada laporan yang akan mereka buat. Setelah itu mereka akan presentasikan yang kita akan. Bagus sekali. Jadi mereka akan kerja kelompok, presentasi, terus ada penguatan-penguatan. Saya berharap semua siswa harus terlibat aktif Ibu Ocha ya, karena di situ adalah unsur adil kita. Jadi fokus kita adalah siswa. Jadi kita harap supaya semua siswa itu bisa tercapai. Kira-kira supaya semua siswa tercapai, bagaimana Ibu Ocha dapat mengukur mereka? Kira-kira menggunakan alat ukur apa? Ya, di akhir pembelajaran itu nanti saya akan memberikan mereka penilaian semakin agar supaya saya bisa melihat bahwa selama proses pembelajaran itu tujuan pembelajaran itu sudah tercapai. Bagus Kalau belum tercapai, maka saya akan memikirkan cara-cara atau strategi apa lagi yang bisa saya gunakan untuk membantu anak-anak yang belum memahami tentang. Bagus sekali. Jadi ada pertanyaan umum, pertanyaan pemantik untuk bisa memetakan siswa, terus ada kerja kelompok, terus ada lagi kerja individu. Luar biasa Ibu. Di akhir pembelajaran pada kegiatan penutup akan Ibu Ocha lakukan aktivitas apa lagi? Nah, selesai sumatif apa lagi saya? Mungkin saya akan memberikan tugas-tugas. Ada juga saya bisa memberikan mereka penilaian. Kemudian ada juga Oh iya. Terus apa lagi saya? refleksi. Oh, refleksi. Nah, refleksi itu sangat penting Ibu Ocha supaya kita mengetahui ya perasaan anak. Terus kira-kira bagaimana pertanyaan yang nanti Ibu Ocha gunakan untuk refleksi? Ya, yang pertama saya akan bertanya kepada anak-anak apa yang mereka pelajari hari ini. Kemudian bagaimana perasaan mereka terhadap aktivitas pembelajaran selama dari awal sampai akhir. Bagus. Terus ada apa lagi? Saya akan memberikan mereka penelitian sehingga mereka besoknya bisa datang dengan semangat untuk menerima pelajaran berikutnya. Luar biasa Ibu Ocha, luar biasa. Saya perlu tambahkan satu mungkin di pertanyaan refleksi. Mungkin di situ disampaikan juga bagian-bagian mana yang belum dipahami, kan itu refleksi anak. Mengapa? Terus bagaimana rencana tindak lanjut anak-anak itu ya, Ibu Ocha. Bagus sekali apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ocha.
Kalau saya lihat perangkatnya ini, RPP-nya sudah bagus. Di sini ada keterlibatan semua siswa, aktivitas siswa, baik klasikal, kelompok maupun individu. Saya ucapkan apresiasi untuk perangkat ibu. Mudah-mudahan hari Selasa kita akan jumpa. Dan ibu jangan tegang karena saya tidak masuk ke kelas untuk mencari kesalahan, tetapi saya hanya mau mengobservasi pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Ocha. Jadi anggap saja pelajaran seperti setiap hari yang Ibu Ocha lakukannya sayangnya. Oke, terima kasih banyak. Semoga kita bertemu pada hari Selasa dalam kondisi sehat walafiat. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Ya, anak-anak kita lanjutkan ya pelajaran kita. Tadi anak-anak sudah menonton video pembelajaran yang Ibu Guru teriakan tadi. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang senang Ibu ajukan kepada anak-anak. Siapa yang masih ingat apa itu gaya? Keren? Gaya adalah kekuatan yang bisa menggerakkan benda. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Keren. Ada juga contoh-contoh kegiatan yang menunjukkan adanya gaya. Aina? Nah, ada kegiatan tarik tambang. Siapa yang senang bermain tarik tambang? Ya, bagus sekali, semua senang ya. Ada kegiatan apa lagi selain tarik tambang tadi? Agnes? Mendorong mobil, pintar sekali. Mendorong meja. Arnendo? Menarik mobil. Mendorong atau menarik meja, betul. Apakah itu gaya anak-anak? Gaya. Karena ada suatu benda. Nah, apa yang terjadi ketika benda-benda tadi dikenai gaya? Bergerak, pintar sekali. Queen, berpindah tempat, benar sekali. Iren, berpindah tempat. Tepuk tangan dulu semua. Sekarang Ibu Guru akan bagikan anak-anak dalam bentuk kelompok. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, kegiatan push up. Jenis gaya, gaya tekan dan angkat. Alasan, karena saat kita turun untuk push up itu gaya tekan dan saat kita naik itu gaya angkat. Nomor 2, kegiatan mengangkat benda. Jenis gaya, gaya otot. Alasan, karena kita mengangkat benda menggunakan kekuatan. Nomor 3, kegiatan membuka dan menutup. Jenis gaya, gaya tarik dan dorong. Alasan, saat kita membuka kulkas itu gaya tarik dan menutup kulkas itu gaya dorong. Nomor 4, kegiatan buah jatuh dari pohon. Jenis gaya, gaya gravitasi. Alasan, karena saat buah jatuh dia jatuh karena gravitasi bumi. Nomor 5, bermain ketapel. Jenis gaya, gaya tegas. Alasan, karena saat kita menarik ketapel itu adalah gaya tegas. Nomor 6, kegiatan menggerakkan gerobak. Jenis gaya, gaya tarik dan dorong. Alasan, karena ada orang yang menarik dan ada yang mendorong. Sekian dan terima kasih.
Apakah ada kelompok yang ingin memberikan pendapat? Dipersilakan. Bagaimana dengan teman-teman dari kelompok lain? Apakah ada masukan, ada pertanyaan? JJ ada? Tidak ada. Yudit? Tidak ada. Uta, apakah ada masukan, pertanyaan? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, mari kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan sangat baik ya. Siang Ibu Ocha, ya setelah kita ada dalam supervisi bersama sesuai dengan hasil kesepakatan kita bersama, maka Ibu mau bertanya kepada Ibu Ocha, apa yang Ibu Ocha rasakan setelah melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas 4 tadi? Dan itu saya sebenarnya sangat senang sekali Bu, karena tadi anak saya sangat antusias sekali dalam pembelajaran, karena mulai dari awal pembelajaran ini kan perangkat pembelajaran yang sudah saya siapkan, jadi saya ikut alur yang sudah saya siapkan, kemudian saya mengajarkan mereka, jadi mereka juga sangat antusias, sangat aktif sekali Bu. Kemudian pertanyaan-pertanyaan, kemudian ada diskusi-diskusi kelompok juga mereka kerjakan dengan sangat baik. Di bagian terakhir ada refleksi juga Ibu yang saya berikan kepada mereka. Jadi setelah saya baca ternyata refleksi itu mereka semua senang dalam pembelajaran hari itu. Jadi membuat saya benar-benar sangat senang sekali. Baik sekali Ibu Ocha, Ibu juga turut senang dan bahagia. Karena apa? Ketika Ibu mengamati, Ibu Ocha benar-benar sesuai dengan langkah-langkah. Bahkan media yang Ibu Ocha gunakan juga variatif. Ada infokusnya, ada menggunakan benda-benda konkretnya, mendorong meja, menarik meja, bahkan tadi juga lemari didorong dan ditarik. Luar biasa Ibu Ocha, bahkan ada anak-anak menutup pintu, membuka pintu, itu luar biasa ya Ibu Ocha. Tadi penggunaan media sudah bagus, anak-anak juga sudah aktif di dalam kelompok, semua sudah bagus. Menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik, terus pertanyaan di LK itu LKPD, saya lihat juga pertanyaan terbuka semua sudah bagus Ibu Ocha. Tepuk tangan untuk Ibu Ocha dulu ya. Cuma Ibu perlu tambahkan sedikit ya Ibu Ocha, yaitu pada diferensiasi. Pada saat pengelompokan sesuai dengan tingkat kemampuan anak, itu sudah dilakukan hanya pendampingan pada anak-anak atau pada kelompok yang memang membutuhkan pendampingan khusus. Itu saya lihat Ibu Ocha kayak kurang kesana lah. Yang semestinya mereka itu yang harus didampingi full gitu. Tetapi saya lihat Ibu Ocha bahkan ke anak-anak yang memang sudah bisa gitu. Jadi ini ya saya punya masukan saja Ibu, ke depan lebih mengaktifkan lagi kelompok sesuai dengan karakteristik anak-anak, sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian kelompok yang membutuhkan pendampingan ini yang harus didampingi lebih ya. Selanjutnya pada penilaian juga bagus sekali. Tadi Ibu Ocha sudah menggunakan observasi terfokus untuk melihat keterampilan siswa di dalam mendorong dan menarik benda-benda. Setelah itu juga sudah menggunakan penilaian pengetahuan, semua dengan menggunakan rubrik sudah bagus. Satu yang saya lihat kurang di sini yaitu penilaian sikap Ibu. Jadi penilaian sikap ini juga sangat penting. Bagaimana menggugah rasa, dan watak mereka. Jadi mereka betul-betul harus bisa bertanggung jawab dalam kelompok, bekerja sama dalam kelompok, satu menghargai satu dalam kelompok. Itu yang dua hal yang saya berikan masukan ke Ibu Ocha. Mudah-mudahan nanti hari esok itu saya akan berkunjung lagi ke kelas khusus untuk melihat pendampingan Ibu Ocha pada kelompok yang atau berdiferensiasi, dan juga saya mau lihat tentang
penilaian sikap. Itu saja yang saya berikan kepada Ibu Ocha. Mungkin Ibu Ocha mau sampaikan pesan dan pesan dalam supervisi, hasil supervisi tadi. Iya, Ibu Kepsek, saya sangat berterima kasih atas semua masukan, saran yang Ibu berikan tadi. Dan memang kelihatan tadi pada saat pembelajaran, memang kelihatannya seperti itu ya Ibu Kepsek. Setelah saya merefleksi kembali pembelajaran itu, ya saya melihat ya memang pada saat pembimbingan dalam kelompok itu saya memang masih kurang untuk membimbing siswa yang memang betul-betul membutuhkan. Nah, karena dalam benak saya, karena pada saat saya merancang pembelajaran itu saya sudah mendudukkan mereka sesuai dengan tingkat kemampuan. Jadi ada anak yang memang lebih, saya berharap mereka bisa membantu teman-teman mereka tadi. Oh, Pamong. Iya. Among. Iya, Among. Tapi terima kasih Bu Kepsek sudah memberikan saran dan masukan, itu yang akan menjadi perhatian dari saya dalam pembelajaran berikutnya. Ya. Dan saya sudah minta dari Ibu supaya kalau bisa ke depan juga Ibu terus mensupervisi saya, supaya saya bisa lebih secara kontinu memperbaiki proses pembelajaran di kemudian hari. Baik sekali Ibu. Jadi sebelum kita dua mengakhiri, saya memberikan apresiasi kepada Ibu Ocha. Ibu luar biasa karena perangkat Ibu sudah sangat tertata dengan bagus sekali. Terus Ibu tadi melaksanakan pembelajaran juga mengikuti alur yang ada di dalam persiapan Ibu. Luar biasa Ibu. Terima kasih ya, aplaus sekali lagi untuk Ibu Ocha. Terima kasih Ibu Ocha, semoga Tuhan memberkati dan semakin menjadi yang terbaik ya.